Selamat siang, saya Handi E.A. Manik. Dengan ini membawa topik regulasi mutu peraturan perundang-undangan, perizinan, akreditasi, dan sertifikasi, kebijakan terkait pembiayaan yang mendukung peningkatan mutu Yankes. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan merupakan investasi untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, mendukung pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 14 menyatakan pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Hal ini selaras dengan pasal 55 yang intinya mengamankan bahwa pemerintah wajib menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan. Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer terdiri yaitu mewujudkan tersedianya regulasi dan NSPK dalam peningkatan mutu dan pelaksanaan akreditasi puskesmas. 2. Menguatkan tugas dan fungsi Dinkes provinsi dan kabupaten kota. 3. Menguatkan komisi akreditasi di FKTP. 4. Meningkatkan kompetensi SDM kesehatan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan FKTP lainnya. 6. Penguatan dukungan stakeholder terkait. Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan itu meliputi mendorong rumah sakit melaksanakan akreditasi, memfasilitasi dan memonitor pemanfaatan DAK dan dana dekonsentrasi. 3. Memfasilitasi dan berperan aktif dalam penyusunan kerangka mutu nasional. 4. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga akreditasi independen. 5. Meningkatkan banwas konsistensi implementasi standar. 6. Koordinasi lintas untuk mempercepat upaya peningkatan mutu dan akreditasi. 7. Peningkatan monef terpadu lintas sektoral. 8. Mendorong Pemda untuk koordinasi pencairan di daerah. Koordinasi lintas untuk percepatan upaya peningkatan mutu, akreditasi, dan rapat koordinasi berkala dengan stakeholder terkait. Mendorong rumah sakit untuk melaksanakan sistem informasi integrasi, workshop terkait penggunaan program sistem dan informasi integrasi. Memfasilitasi upaya peningkatan budaya mutu keselamatan pasien, workshop terkait upaya peningkatan budaya mutu dan keselamatan pasien. Anggaran pendapatan belanja negara itu meliputi dana dekonsentrasi, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana dekonsentrasi merupakan dana APBD dan dari Kementerian Kesehatan yang dilimpahkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan bersifat non-fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap. Peraturan Menteri Kesehatan tentang pedoman penggunaan dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2001, pasal 1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi investasi pusat di daerah. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Menteri adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Penanggung jawab program dalam pimpinan unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Kesehatan bertanggung jawab kepada program tertentu.
Pasal 2 Pedoman penggunaan dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2021 merupakan acuan bagi Dinas Kesehatan Provinsi dalam penggunaan dana dekonsentrasi untuk mendukung program bidang kesehatan tahun anggaran 2021. Program bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi program dukungan manajemen, program pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum itu terdiri dari alokasi dasar dan celah fiskal. Dana alokasi khusus non-fisik bidang kesehatan selanjutnya disebut DAK. Non-fisik bidang kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasi kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah. Bantuan operasional kesehatan yang selanjutnya disebut BOK adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan di bidang kesehatan. Upaya kesehatan masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan dan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi. Pendapatan belanja daerah terdiri dari aspek kecukupan, pengalokasi anggaran yang efisien dan efektif, dan pembiayaan kesehatan. Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu obat dan peralatan kesehatan, pelayanan kesehatan perorangan, pelayanan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, penelitian dan pengembangan kesehatan. Sekian dan terima kasih.